prior to 1960, South Korea tuh bisa dikatakan sebagai salah satu negara termiskin di region Asia yang levelnya bahkan bisa dibilang lebih miskin dari negara-negara di Afrika. Akhirnya mereka juga melakukan investasi dalam human development, tapi specifically di industrial. Kalau misalnya kita tahu banyak sekarang nih ada mobil dari Korea, terus ada perabotan furnitur di rumahnya. Dan industrialnya itu mungkin tidak hanya dari furniture teknologi ya, bahkan tadi sampai ke pop culture-nya juga ya. Dan memang pelajar-pelajar di Korea Selatan itu berarti dia sudah disiapkan untuk bisa menjadi mendukung pertumbuhan dari industrialnya tadi. Proses transformasi pendidikannya South Korea. Jadi South Korea ini mirip-mirip juga ya kayak Singapura gitu ya. Jadi memang negaranya juga sempat kena konflik karena ada intervensi dari Amerika dan Rusia gitu ya. Terus sampai akhirnya juga pecah kan. Akhirnya kan ada North dan South Korea. Lalu di tahun 1960 nih South Korea juga kondisinya tuh baru bangkit dari keterpurukan karena prior to 1960 South Korea tuh bisa dikatakan sebagai salah satu negara termiskin di region Asia yang levelnya bahkan bisa dibilang lebih miskin dari negara-negara di Afrika. Wow, itu miskin banget sih. Sorry ya Korea, para fans Korea. Tapi ini fakta, kalian bisa cek datanya. Tapi oke. Berarti tingkat kemiskinannya separah itu berarti Korea. Parah itu, betul gitu. Jadi akhirnya proses transformasi pendidikannya juga sama gitu ya, melihat nggak mungkin ya negaranya akan terpuruk dengan kondisi yang ada gitu ya. Maka dari pemerintahannya juga memikirkan cara gitu ya, gimana supaya mereka berdikari secara ekonomi, karena kan mereka punya musuh nih di depan mata, yaitu North Korea gitu ya. Gimana supaya kita bisa goes beyond musuh kita misalnya, dalam artian seperti itu gitu. Akhirnya mereka juga melakukan investasi dalam human development, tapi specifically di industrial. Iya, gitu. Jadi kayak kalau misalnya kita tahu banyak sekarang nih ada mobil dari Korea, terus ada perabotan furnitur di rumahnya Kak Danang gitu ya, misalnya ada yang dari Korea misalnya. Brand-brand itu gitu ya, mungkin kita perlu disebut yang sangat terkenal gitu ya. Itu semua munculnya kan dari industri ya, industri sektor gitu. Jadi dibangunnya ya dari tanahnya mereka gitu. Jadi mereka punya materialsnya, mereka dapat pengetahuan untuk mengolahnya sehingga mereka bisa menciptakan produk akhirnya gitu. Sehingga produk akhirnya ini dipakai sama orang banyak. Oh, dan industrialnya itu mungkin tidak hanya dari furniture teknologi ya, bahkan tadi sampai ke pop culture-nya juga ya. Dan memang pelajar-pelajar di Korea Selatan itu berarti dia sudah disiapkan untuk bisa menjadi mendukung pertumbuhan dari industrialnya tadi ya. Betul. Oh, oke. Tapi berarti kalau ngomongin soal Korea Selatan lagi ya, dan apa sih sebenarnya factors yang akhirnya selain tadi ya karena fokusnya ke industrial, ada nggak sih factors yang membuat sistem pendidikannya di Korea Selatan itu bisa sukses akhirnya mendukung pertumbuhan industri dari Korea Selatan itu sendiri, mau itu dari teknologi, mau itu dari pop culture-nya juga ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat patternnya ya mirip sama Singapura, di mana role pemerintah itu sangat signifikan gitu peranannya kan. Dia membuat policy gitu kan ya, dia tahu kebutuhan negaranya untuk bisa mandiri dari segi industri dan bisa menciptakan sesuatu supaya bisa dipakai sama negara-negara lain gitu ya. Maka dia akan menciptakan satu policy yang mendukung ke arah sana gitu. Dan juga untuk South Korea ini gitu ya, kalau misalnya kita dengar ada hal-hal yang berkaitan sama ujian akhir gitu. Tadi sebelum recording kita sempat bahas Suneung ya, kalau nggak salah ya namanya ya. Soalnya dulu aku pernah bikin konten tentang Suneung. Ya sedikit banyak tahu tentang itu. Iya, pronunciation-nya mohon maaf kalau salah juga karena nggak bisa gitu ya. Jadi si final examination ini memang bisa dibilang penentu masa depan siswa gitu. Jadi mau gimana pun caranya gitu ya, dia dengan terpaksa siswa ini memberikan yang terbaik supaya bisa masuk ke kampus-kampus terbaik gitu di negaranya gitu. Jadi kalau misalnya dia nggak lolos ibaratnya gitu ya, dia harus mengulang lagi di tahun selanjutnya. Jadi nggak bisa. Ini kayak SBMPTN bukan sih sebenarnya, atau lebih kayak ujian nasional ya? Sebenarnya lebih miripnya tuh ke arah mana? Kayaknya lebih mirip ke SBMPTN sih orientasinya ya, karena tujuan dari ujiannya adalah untuk masuk ke universitas ya, penentu apakah dia diterima di universitas yang dia tuju atau enggak gitu. Jadi selain daripada policy yang mewajibkan ujian tadi gitu ya, ada juga society di sekitarnya gitu ya, atau masyarakat yang juga sudah sama-sama paham betapa penting
pentingnya ujian tersebut, maka sampai toko-toko tuh tutup gitu ya, jalanan tuh ngasih jalanan, bahkan ada aku sempat dengar beberapa orang-orang terkenal gitu ya yang di sana mungkin aktor atau aktrisnya tuh nawarin tumpangan ke sekolahnya. Wow. Gitu untuk kayak semacam yuk kalau mau join aku anterin ke sekolahmu biar nggak kena macet gitu. Oh, oke. Jadi kelihatan role-nya nggak cuma dari pemerintah tapi masyarakatnya juga yang memahami kebutuhan betapa pentingnya tadi ya final examination-nya. Oke. Gitu. Ya berarti betul ya, ini semacam kerjasama, kolaborasi, saling support satu sama lain dari berbagai elemen ya, dan tidak hanya mengandalkan satu stakeholder aja kayak pemerintah aja, tapi betul-betul dari sekolahnya, masyarakatnya pun juga mendukung ya. Dan kalau dari yang pernah aku baca, kan aku pernah menulis tentang Suneung juga dulu, karena itu siswa-siswa Korea Selatan tuh jadi kayak punya semacam ciri khas gitu loh, kayak belajarnya tuh super rajin banget tuh. Kalau nggak rajin tuh kayaknya susah banget ya, bahkan jarang main, sering belajar gitu. Jadi ada kayak semacam stereotip gitu lah yang akhirnya tuh tercipta gitu ya karena si model Suneungnya ini gitu. Nah kalau ngomongin soal ciri khas dari pelajar-pelajarnya akibat dari sistem pendidikannya, dari kamu di sini kira-kira bisa mention nggak ya kayak kalau di Singapura itu ciri khas siswanya tuh kayak gini nih karena tadi fokusnya kemana. Kalau di Korea Selatan tuh ciri khasnya kayak gini nih. Ada nggak sih semacam hal seperti itu yang mungkin bisa kamu point out juga gitu? Kalau segi ciri khas mungkin ini lebih ke POV aja ya, personal perspektif gitu. Jadi mungkin bisa dibantah dengan data-data akademik atau ilmiah yang lain gitu ya. Cuman kalau dari berdasarkan tadi yang udah kita diskusikan gitu ya, seberapa Singapura itu menciptakan sebuah reformasi pendidikan yang sangat holistik gitu bisa dibilang gitu ya. Jadi dia bertahap dari human development, habis itu dia nanti fokus ke attitude atau sharing common value gitu ya di antara negara dan citizennya gitu ya, biar sama-sama mau kolaborasi nih menuju negara yang berdikari gitu ya. Mungkin kalau Singapura aku ngelihatnya karena reformasinya nggak bisa dibilang cepat juga ya, itu kan juga puluhan tahun ya untuk bisa mencapai tahap itu gitu ya. Aku ngelihat setiap masing-masing dari orang itu memahami fungsi mereka di masyarakat. Oh, oke. Gitu. Jadi kayak mungkin ya kalau aku lihat gitu dari kolaborasi level atasnya gitu, top levelnya gitu kan ya, itu kan udah kelihatan banget ya kolaborasinya gitu ya. Sehingga waktu di translate ke bawah gitu ya, dia tahu nih misalnya di level SD berarti aku harus sudah bisa mencapai apa gitu ya, atau mungkin dalam bersociety aku harus udah bisa ngapain nih gitu ya. Makanya kalau misalnya kita jalan-jalan ke Singapura gitu ya, sering lihat anak-anak tuh ya ke sekolah sebenarnya nggak perlu dianterin orang tuanya lagi gitu kan, karena kan public transportnya juga udah masif ya, udah maksudnya anak-anaknya bisa jalan sendiri kemana-mana juga safe gitu ya, karena ada orang-orang di sekelilingnya dia nggak merasa khawatir gitu akan mencelakai dia gitu. Jadi mungkin ngelihat dari adaptasinya dia dengan perkembangan dunia yang juga cepet gitu ya. Jadi proses belajarnya gitu ya atau pace belajarnya mereka juga cepet jadinya karena mereka menyesuaikan dengan apa yang saat ini berlaku di dunia gitu. Makanya lebih advance gitu ya proses progresnya gitu ya. Kalau misalnya kita mau bandingin sama negara-negara yang di region yang sama di Southeast Asia gitu misalnya. Oh iya. Nah, kenapa? Soalnya aku penasaran banget soal ini. Apalagi beberapa waktu yang lalu sempat ada viral satu video di TikTok. 12 dibagi 3. 24 dibagi 3. 16 dibagi 4. Nah, anak-anaknya itu somehow menjawab pembagian itu tuh salah semua. Tapi kalau dari kamu sendiri gitu ya, sebagai praktisi pendidikan yang mungkin secara fieldnya pun juga cukup diverse gitu ya, pandangan kamu terhadap fenomena ini seperti apa? Tentang anak-anak SMA yang perhitungan dasar aja dia masih cukup sulit.